Ya, pemirsa, Anda kembali bersama Lunch Talk dan ini kami memiliki pengakuan seorang mantan gamers yang adiktif dan berhasil meninggalkan kecanduannya dan kembali ke kehidupan normal. Nah, berdasarkan pengakuannya ini, ia sempat tertekan dan nyaris bunuh diri. Berikut kita saksikan. Originally, when I started gaming, it was fine. You know, I was a healthy kid, happy kid, played hockey, but eventually it began to become a problem. And I actually ended up dropping out of high school not once, but twice, never graduated. Never went to college, and got to a point where I was pretending to have jobs, playing video games up to 16 hours a day, and eventually actually wrote a suicide note. And that's when I realized I needed to make a change. At the point where I wrote a suicide note, that's when I realized I no longer felt safe with myself and no longer felt like I could prioritize my health and well-being. So I actually asked my father to help me find a counselor, and he did. And this counselor really helped me start to find more stability and structure in my life where I could start creating a new life beyond gaming, and it was that feeling of a second chance that I had that really helped me move forward. It's a very important decision because it helps improve the conversation from what it's been, which is video game addiction real or not, which actually polarizes gamers because a lot of gamers then feel under attack saying that their passion is an addiction, which isn't the case. All that we're saying with video game addiction is there's some players who play who struggle with addiction issues, and I believe they deserve support. And I hear from tens of thousands of them all over the world every single month. Ya, tadi kita lihat kan itu sempat hampir malah mau bunuh diri. Betul. Seperti itu. Tetapi kalau saya tarik dari pernyataannya, dia ada mengatakan bahwa sebenarnya dia juga tidak menyadari awalnya. Nah, seringkali kan orang juga tidak menyadari kalau mereka kecanduan terhadap sesuatu karena mereka menganggap, apalagi terutama game, mungkin menganggapnya sebagai hobi atau mungkin orang sekelilingnya juga tidak begitu sadar kalau sebenarnya itu sudah tergolong ke kecanduan. Betul. Jadi banyak sebenarnya orang tua memberikan game kepada anak kan sebagai obat, seperti obat penenang ya. Padahal daripada ribut-ribut, daripada main keluar takut kena narkoba, dikasih wifi gratis. Tapi wifi gratis itulah yang akhirnya merusak. Ada banyak kasus anak-anak yang kecanduan game dan pornografi yang akhirnya menjadi pelaku pencabulan. Ibunya mengatakan, saya takut Pak, anak saya kena narkoba di luar, makanya saya kurung di rumah. Malah terdapatnya yang lain. Saya kasih wifi gratis, tapi itu lebih berbahaya karena otaknya rusak. Nah, apa sih sebenarnya yang dirusak dari kecanduan seperti game? Kalau misalnya kecanduan terhadap narkoba, kita tahu dia merusak sel-sel tubuh dan juga sel-sel otak. Nah, kalau misalnya kecanduan game ini, itu kan tidak ada sesuatu yang dimasukkan secara secara fisik. Betul. Ke tubuh gitu loh. Tapi secara kognitif, ketika orang melakukan sesuatu terus-menerus dan itu akhirnya menimbulkan efek dopamin, kesenangan terus-menerus, akhirnya itu akan membahayakan perilaku emosinya. Oke. Jadi perilakunya itu berubah karena dia hanya fokus kepada satu pekerjaan. Oke, tetapi kalau untuk organ misalnya otak seperti itu, apakah akan ada pengaruhnya juga secara psikis? Pasti, karena akibatnya dia tidak terasah secara emosi. Hanya mengasahkan kemampuan kognitif saja. Tapi secara emosi itu berdampak. Ketika dia tidak pernah berinteraksi dengan orang, ketika dia tidak pernah menghadapi masalah yang nyata, ketika dia tidak terbiasa menghadapi konflik sosial dengan masyarakat, akhirnya menjadi antisosial, tidak mau bergaul. Dari sanalah muncul mengarah kepada gangguan kejiwaan ke depannya. Kalau tidak diobati. Saya ada klien yang dia akhirnya harus dirawat karena dia memberontak ketika dilarang, orang tuanya mau dibunuh, dia teriak-teriak, akhirnya dia harus mendapatkan perawatan, dan itu anak kecil. Oke, nah sebenarnya juga kalau kita lihat di dunia game saat ini tuh kan juga tidak hanya murni si pemain dengan layar, tetapi kan seringkali di layar tuh, apalagi sekarang kan ada game online yang ketika orang saling terkoneksi, nah mereka sepertinya juga kayak punya punya kehidupannya sendiri, punya sosialisasi. Ada motif ekonomi juga sebenarnya. Nah iya, tetapi kan juga ada sosialisasi di situ. Jadi kalau misalnya dikatakan bahwa mereka tidak bersosialisasi, mungkin sosialisasinya dalam bentuk lain. Nah ini bagaimana? Tapi yang fakta yang terjadi adalah mereka hidupnya tidak seimbang. Ada banyak kok orang yang jago main game, tapi dia bisa kuliahnya bagus, lulus dengan baik, dia bisa bekerja, dan bisa berprestasi juga. Sebenarnya kan banyak juga gamer-gamer yang mereka berprestasi. Gamer-gamer yang berbahaya ini adalah gamer-gamer yang dia tidak mampu mengendalikan keinginannya. Misalnya dia, kalau orang yang stabil, dia saya main maksimum 2 jam, dia atur. Lalu dia berinteraksi sosial. Namun banyak orang yang dia pelampiasan atau kompensasi dari masalah-masalahnya. Dia putus pacar, dia main game 2 minggu. Karena takut nggak mau bertemu orang. Atau dia masalah dengan orang tua, dia main game. Nah itu yang akhirnya membuat dia kehilangan masa depan. Masa depan, katakan para guru, saya pernah ketemu banyak guru BK, mereka mengatakan, Pak, anak-anak yang prestasinya menurun,
yang di sekolah ngantuk, yang datang terlambat, semuanya mengaku karena kecanduan game. Oke, kalau dari kasus-kasus yang selama ini Mas Iqbal temui di Indonesia ini, apakah memang kecanduan game ini dominasinya itu lebih banyak dialami oleh anak-anak usia sekolah? Atau sebenarnya juga bahkan orang dewasa pun itu punya potensi yang sama? Orang dewasa justru ada beberapa. Orang dewasa justru? Ada seorang anak yang mengaku menelpon orang tuanya, saya mau wisuda bulan depan. Lalu orang sudah senang, tapi si ibu curiga kok anak ini nggak pernah megang buku, didatangi kampusnya. Ternyata anak ini hanya kuliah 1 semester, 4,5 tahun membohongi orang tua. Dibawa ke rumah konseling kami dalam keadaan aut-autan, bajunya kotor, baunya, jarang mandi. Saya tanya, apa yang kamu lakukan? Saya setiap hari main game, Om, 10 jam sehari. 10 jam? 10 jam. Oke. Dia tidak mampu mengurus dirinya, jarang mandi, jarang makan, dan dia terbiasa berbohong demi mendapatkan uang untuk bisa main game ke warnet. Dan dia lakukan selama 4,5 tahun. Oke, jadi sebenarnya apa sih yang mesti dilakukan untuk mungkin orang tua ataupun mungkin orang sekitar gitu untuk bisa mengenali, karena kan tidak bisa juga kita ketika ada orang suka main game terus kemudian kita langsung mengklaim oh ya dia kecanduan, dia mungkin butuh bantuan seperti itu. Ya, yang pertama bagi orang tua saran saya adalah jangan berikan gadget ini sebelum mereka dewasa. Karena kalau mereka punya sendiri, mereka akan melalang buana dengan berbagai pengetahuannya di luar batas kemampuan otaknya. Nah, itu berbahaya. Kalau kapasitas air itu segelas itu segini, diisi segini, akan penuh dan meluap. Lalu kedua, kalau dia main game boleh, tapi pilihkan gamenya. Dampingi dia, ayo kamu main gamenya apa? Oh, saya mau main gamenya menyusun balok. Oh, berpetualang di hutan, boleh, fine-fine Karena kan banyak sekali sebenarnya juga edukasi-edukasi yang juga diberikan lewat game seperti itu kan. Banyak sekali game-game yang bagus ya. Tapi memang orang tua harus jeli mana game yang berbahaya. Kalau ada anak TK, anak SD main game bunuh-bunuhan, perang-perangan, bahkan ada satu adegan di game GTA itu yang membakar perempuan dengan sadis, dan dia dapat reward, ketawa. Makanya sekarang kemana ada 3 bulan lalu di Bandung seorang anak SD dibully temannya, dia pukul teman sampai mati. Itu menjadi kekerasan yang akhirnya dilegalkan karena perilaku terbiasa. Oke, nah kalau itu dari keluarga, dari orang tua seperti ataupun juga orang sekitar, bagaimana sendiri sebenarnya dengan pemerintah? Apakah ada yang bisa dilakukan mungkin masuk ke sekolah-sekolah atau seperti apa? Saya kira negara kita ini terlalu bebas ya. Cina saja sudah memprotek. Sosial media dia protek, YouTube dia protek, tidak semua bisa masuk. Bahkan mereka sudah menetapkan gangguan mental ini, kecanduan game sejak 2008. Sejak 2008? Mereka punya panti rehab jauh sendiri. Sebelum WHO malah. Ya, panti rehab sendiri. Orang-orang yang kecanduan direhab 3 bulan, ada terapi militer, terapi kesehatan, terapi psikologi, orang tuanya dipanggil semua. Dan ini berbahaya loh, apabila masyarakat pemuda kita rusak otaknya, adiksi ke game, itu lebih berbahaya dari kecanduan narkoba. Dan ini menghancurkan sistem ketahanan nasional kita. Kalau pemuda-pemuda kita sibuk main game, siapa yang memikirkan bangsa ini? Oke. Tapi kan besok sebenarnya banyak juga tadi gamer-gamer yang berprestasi, kemudian juga nanti juga di Asian Games kalau tidak salah itu bahkan akan ada salah satu cabang olahraganya itu e-games ya. Betul. Seperti itu. Nah itu bagaimana? Yang saya harapkan ke depan adalah kita bagaimana agar tidak belok nih, jadi dari prestasi kemudian menjadi yang kecanduan yang menjadi masalah. Ya saya kira dalam memilih game itu penting. Yang kedua adalah durasi bermain game. Harus ada, dia main game boleh tapi dia olahraga juga. Dia main game boleh tapi dia tetap juga belajar. Nah ini yang harus dilakukan. Tetapi kenapa anak-anak yang menjadi korban banyak? Karena anak-anak belum mampu mengelola dirinya. Tetapi kalau ketika orang tua pun atau orang dewasa pun juga mereka sendiri sebenarnya berpotensi, jadi kan ini juga butuh kesadaran. Sekarang saya punya rubrik konsultasi online. Itu paling banyak anak 14 tahun, 15 tahun email ke saya, Pak tolong Pak, ibu saya kecanduan game. Bukan anaknya yang ibunya melakukan. Selain kecanduan drama Korea, sekarang kecanduan game juga ya? Iya betul. Jadi justru orang tua banyak tidak memberi contoh. Jadi saya berharap pemerintah itu harusnya bisa memproteksi dengan Kementerian Kominfo, memproteksi tontonan, website-website pornografi, game-game mana yang boleh atau tidak. Karena kalau semua diserahkan kepada pasar, maka rusak negara ini. Dan itu hal itulah yang saat ini belum dilakukan. Pemerintah harus mengintervensi menurut saya. Oke.
Kemudian juga para gamer-gamer yang pintar-pintar ini harus didorong untuk menciptakan game-game yang edukatif. Saya lihat di YouTube tadi sebelum kemari itu ada game melawan guru. Gurunya dilempar pakai batu berdarah dan dia senang, hore aku bunuh guruku. Itu ada, makanya ada kasus murid memukul guru. Oke, kalau sebelumnya kan kita sudah tahu bahwa ada beberapa situs-situs yang situs-situs yang dilarang, kemudian diblok seperti itu. Sekarang mungkin saatnya game-game inilah yang diblok. Betul. Itu salah satu solusi menurut saya. Pemerintah harus mengkategorikan mana yang berbahaya, mana yang boleh buat anak kecil, mana yang orang dewasa saja bisa kena, apalagi anak kecil. Oke. Dan di game itu dia 3-in-1 ya. Di situ ada kekerasan, di situ ada pornografi, di situ juga ada kriminalitas gitu. Dan ini berbahaya ketika mereka praktekkan. Ada anak TK, anak SD nonton game, di situ ada adegan perkosaan, ada adegan pelecehan seksual, dia akan praktekkan kepada temannya. Oke, tetapi kan Mas, bukan tidak mungkin juga game-game lain yang seperti tadi disampaikan awal bahwa semua potensinya sama. Bagaimana kalau kayak kecanduan game sepak bola? Iya. Seperti itu. Ya, makanya saya kira yang apakah terpenting, efeknya akan sama dengan ketika dia kecanduan games yang mengandung unsur kekerasan? Betul. Jadi ada dua hal. Durasi yang membuat kecanduan sama social learning yang didapat dari game itu. Oke. Ini yang sangat berbahaya. Kalau bola mungkin ya dia secara strategi dia jago, tapi kalau dia lupa sholat, lupa beribadah, lupa belajar, itu juga berbahaya. Akhirnya apa? Didikan orang tua hilang semua, didikan guru hilang. Anak-anak kita dididik oleh teknologi, oleh YouTube, oleh sosial media, dan kecanduan sosial media juga mengerikan sekarang. Nah, itu terkait dengan kecanduan sosial media. Saya juga sebenarnya tertarik bahwa tidak hanya sebenarnya kecanduan game itu yang berbahaya, tetapi kalau kita lihat masyarakat saat ini, itu kan juga bahwa ada jenis kecanduan lain, kecanduan sosial media ataupun juga kecanduan dengan gadgetnya seperti itu, handphone. Sepertinya tidak bisa keluar rumah kalau selfie. Nah, kecanduan selfie. Tidak bisa keluar rumah kalau sampai tidak bawa handphonenya seperti itu. Dia lebih sedih handphonenya hilang daripada orang tuanya hilang. Biasanya seperti itu. Jadi ada survei tentang efek-efek yang membuat orang menderita di dunia ini sedih. Nomor 1 itu masih kehilangan orang tua. Tapi yang kedua itu kehilangan pacar, kehilangan itu lebih kalah. Nomor 2 itu kehilangan handphone. Nah, hal-hal seperti itu kan juga sebenarnya yang bisa merusak tatanan masyarakat saat ini. Iya, makanya kita sebagai negara timur punya adat istiadat, punya etika dan moral, harus ada intervensi. Oke. Kalau tidak, ini akan menjadi sebuah musuh negara. Ini saya kira berpikir negara. Kenapa negara itu harus mencegah terjadinya perceraian dalam keluarga misalnya? Karena efek perceraian itu adalah anak-anak akan kehilangan kekurangan gizi, pendidikan akan bermasalah, dan kekurangan kasih sayang. Kekurangan kasih sayang salah satu pelariannya game. Sama juga apabila game ini dibiarkan, akhirnya tidak ada interaksi bonding antara orang tua dengan anak. Orang di rumah nggak pernah ngomong. Akhirnya ketika mereka punya masalah, mereka bunuh diri. Tidak mampu mengkomunikasikan masalah. Karena terbiasa selalu semuanya dengan online. Oke, dan ini biasanya kecanduan game itu bukan hal yang baru, tetapi juga biasanya berlangsung secara tahunan. Betul. Karena kalau tidak salah satu syarat dikatakan kecanduan ataupun terjadi mental disorder itu kalau menurut WHO adalah ini bukan baru, tetapi ini sudah berlangsung 1 tahun. Betul. Seperti itu. Makanya kami juga lagi di perguruan tinggi sedang menyusun alat ukur untuk mendeteksi kecanduan. Tetapi yang jelas ciri pertama tadi, kalau dia bermain lebih dari 6 jam. Kalau bermain lebih dari 6 jam. Itu bisa berbahaya. Kalau itu berlangsung lama, bisa kita katakan edik. Yang kedua adalah melupakan tugas dan tanggung jawab. Jadi yang disebut dengan orang yang sehat mental itu adalah orang yang percaya diri, bertanggung jawab, disiplin, berani misalnya. Tapi kalau dia punya akibat game dia punya gangguan mental, akibat gangguan mental itu apa? Akhirnya dia tidak bertanggung jawab, dia tidak mandi, dia tidak makan, dia tidak ibadah, dia tidak mau sekolah. Itu gangguan mental. Dia malas tiduran di kamar saja, tidak mau bertemu dengan orang lain. Itu gangguan mental. Akibatnya nanti gangguan kejiwaan baru. Iya, seperti yang tadi kita sudah efek sampaikan. Panjangnya. Oke. Nah, itu harus dicegah. Kalau orang punya masalah kesehatan mental, itu efeknya kepada negara. Sebagai negara yang kuat, kita rapuh. Rapuh, akhirnya tidak mau memikirkan bangsa ini. Tidak ada negara kita mau diserang orang, nggak mau tahu. Pokoknya terserah. Yang penting aku kesenangan diriku.
Itu yang berbahaya. Oke, nah kalau misalnya kita ingin bahwa sebenarnya yaitu di satu sisi juga kan game ini juga menumbuhkan ekonomi kreatif di situ, kemudian anak-anak muda yang begitu kreatif yang berusaha untuk menciptakan game-game baru ataupun mungkin berprestasi. Nah, bagaimana agar para gamers ini muncul kesadarannya untuk tidak mengarah ke arah yang negatif seperti itu, walaupun mereka mungkin seringkali tidak punya filternya itu sendiri. Nah, ini tantangan bagi dunia psikologi pada guru, para orang tua, bahwa kepemimpinan dalam rumah tangga itu, dalam sekolah itu adalah apa? Keteladanan. Kalau guru dan orang tua gagal menunjukkan contoh, jangan main game, tapi bapaknya main, ini nggak bisa. Jangan main handphone, tapi bapaknya main di hadapan anaknya, nggak bisa. Jadi keteladanan. Disinilah perannya psikoedukasi bagi orang tua, sekolah, dan pemerintah harus mencegah. Bukan nunggu ngobatin. Jadi ini semua pihak ya harus bersama-sama. Harus ada kampanye-kampanye untuk bagaimana bermain internet dengan sehat. Jadi secara globalnya internet sebenarnya. Psikologi, teknologi. Game itu coba sebagai salah satu bagiannya. Jadi cyber psikologi kalau kita sebut. Jadi efek dari teknologi itu adalah kepada perilaku. Orang kalau punya empati, ada orang pingsan di jalan, bukan ditolong, difoto. Ada orang pingsan, kasihan. Sama kayak orang kecelakaan terus kemudian hanya dilihatin. Iya, karena dia tidak melihat langsung hari-hari, dia hanya dunia maya, khayalannya. Bayangin sekarang orang banyak ketika dia nonton film Korea misalnya, dia bayangin adalah adegan film Korea. Punya suami yang putih, tinggi, mata sipit gitu kan. Akhirnya dia nggak nikah-nikah karena dia memikirkan akan dilamar oleh seorang pria yang putih. Jadi sebenarnya punya kesukaan terhadap sesuatu itu wajar, tidak apa-apa, tetapi jangan sampai Anda terjebak di dunia Saya ada kasus mahasiswa S2 di perguruan tinggi ternama, itu gagal kuliah gara-gara film Korea. Nggak mau ke kuliah, di kamar aja nonton terus. Ada seorang remaja yang dibawa orang tuanya dari Malang ke tempat saya, itu dia bilang ke saya, setiap hari saya mau bunuh diri. Setiap sholat saya berdoa semoga saya masuk neraka. Kenapa? Setelah saya gali ternyata dia setiap hari nonton film Korea dan Jepang. Nah ada adegan bunuh diri. Nah kalau seperti ini, kalau sudah ada kita melihat mungkin ada keluarga yang ataupun juga orang dekat sekitar kita yang kira-kira sepertinya mulai mengalami kecanduan terhadap game ataupun apapun itu. Nah, apa langkah yang harus dilakukan? Yang pertama, support keluarga. Jangan dimarahin, jangan dimusuhi, dukung mereka. Bantu mereka, katakan kepada mereka, kami akan membantu kamu. Yang kedua, sekarang yang paling efektif adalah terapi alam. Jadi anak-anak ini harus diajak camping kembali, naik gunung, supaya keseimbangan hidup itu kembali. Dia memikir, oh ternyata alam ini juga memiliki keseimbangan, perlu keseimbangan. Bukan hanya teknologi. Jadi ada namanya ekoterapi ya. Jadi anak-anak itu diajak camping, nggak ada sinyal di sana beberapa hari tanpa. Ini kami lakukan kemarin liburan, kebetulan kami punya tempat di Sumatera Barat yang itu nggak ada sinyal, kami mudik di situ, anak-anak nggak bisa main game. Mau usaha kayak gimana juga mau naik di atas pohon juga. Dan itu memang akhirnya mereka mengeksplorasi sungai, hutan, bermain sama hewan, dan itu lupa semua dengan game. Efektif. Jadi sebenarnya itu salah satu cara paling efektif ya, adalah bagaimana mungkin bahasanya adalah detox. Detox dari teknologi. Betul. Jadi kembali ke alam. Jadi sekolah-sekolah, orang tua kalau liburan, ntar lagi liburan anak panjang, ajak mereka camping, ajak mereka naik gunung, mandi di sungai, melupakan cari tempat yang nggak ada sinyal. Tapi walaupun susah memang, tapi perlahan-lahan. Kalau dia dan terapi, itu bisa dilakukan. Bisa dilakukan. Dan itu sangat efektif. Sangat efektif sekali. Terima kasih Mas Iqbal sudah berbagi bersama kami. Jadi